Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera sekalian semua, sobat-sobat sebangsa dan setanah air. Bantu subscribe ya, komen, like di channel YouTube saya, dan sharing kepada sesama anak bangsa. Dan juga kalau perlu ada masukan silahkan ya. Konten kali ini saya akan membacakan syair. Saya buat suatu syair yang berpijak dari realita yang kita hadapi sehari-hari, yang kita dapati sehari-hari, di mana benak kita dipenuhi dengan berbagai informasi atau berbagai kejadian-kejadian yang sangat menghantam kepala kita, menghantam akal sehat kita. Syair yang saya buat kali ini yaitu bom atom 349 triliun yang sama-sama kita ketahui, yang sangat, saya rasa ini sangat mencederai bangsa ini. Syair ini saya buat sebagai catatan dinding nurani saya bahwa ada peristiwa yang begitu besar, ada masalah yang begitu besar di bangsa ini. Mengapa bom atom 349 triliun? Tentu kita bertanya-tanya, ada apa dengan negeri ini? Ada apa dengan pemerintahan ini? Sebegitu mudahkah harta kekayaan anak bangsa, harta kekayaan Ibu Pertiwi, harta kekayaan pribumi, harta kekayaan warga negara Indonesia dijarah, dirampok, dikuliti, tambang-tambang mereka peras, hasil bumi mereka peras, laut semua mereka peras. Tidak puas sampai di situ, kemudian kita dengar peristiwa yang sangat, yang ibaratnya ini seperti bom atom yang melanda Nagasaki dan Hiroshima, yaitu pencucian uang atau tindakan manipulasi uang, korupsi sebesar 349 triliun. Yang anehnya juga, Mahfud MD ketika dalam sidang DPR di Komisi 3, ketika membahas 300 triliun yang kemudian akhirnya membengkak menjadi 349 triliun, di pertengahan laporannya beliau mengatakan bahwa ada kasus TPPU sebesar 1.492 triliun yang katanya telah sukses ditangani oleh pengadilan, kemudian siap eksekusi. Namun ketika ditanya oleh anggota dewan, yaitu Beni Kaharman, mempertanyakan uang itu di mana? Di mana itu uang itu? Apa ada tidak uang itu? Mahfud mengatakan bahwa saya tidak tahu, sebagian mungkin sudah diambil, 1.492 triliun. Katanya sudah dieksekusi, sudah ada pengadilan. Kita pun tidak tahu berita itu, kapan itu terjadi, siapa tersangkanya pun tidak jelas. Tetapi Mahfud di dalam selingan berita acara atau penjelasannya tentang 300 triliun justru menyebut angka yang lebih luar biasa besarnya, yaitu 1.492 triliun. Yang anehnya sampai saat ini tidak dikejar. Apa ini 1.492 triliun? Apa berupa uang atau barang atau pepesan kosong? Ini yang saya soroti nanti di dalam syair.
Coba dibayangkan, kalau semua orang merampok negeri ini, merampok tambang, merampok hasil bumi, merampok hasil laut, dan tidak puas juga merampok APBN bangsa ini, mau jadi apa bangsa ini? Kerakusan apa yang mereka miliki? Ini sangat luar biasa. Sangat menghantam kepala kita, menghantam akal sehat kita. Kita seperti berjalan di atas kepala dengan perilaku para elit-elit politik. Yang di dalam pemerintahan ini, di dalam rezim ini, Mahfud katakan, banyak mafia-mafia hukum. Ahok juga mengatakan seperti itu. Banyak mafia-mafia hukum di Pertamina. Sehingga Pertamina bobol 198 triliun. Rugi. Yang anehnya katanya Ahok dikirim menjadi komisaris utama untuk memberantas para mafia. Justru tambah subur mafia ketika Ahok menjadi komut. Pertamina rugi, kemudian bobol 190 triliunan. Siapa mafianya ini? Tanah DKI kita tahu juga, Ahok membeli tanah DKI milik DKI sendiri. Kemudian dikatakan sama Saiful Jarod pengganti Ahok bahwa banyak mafia di instansi DKI. Aneh, luar biasa. Tidak pernah diberantas. Namun ketika Anies mengatakan banyak mafia dan saya akan berantas mafia, semua ribut. Padahal sinyalemen mafia itu sudah dikatakan oleh Ahok, sudah dikatakan oleh Mahfud dan yang lain. Dan Anies mengatakan sekarang, saya menjadi presiden, saya akan berantas seluruh mafia. Ini harus kita acungi jempol dan ini harus kita kawal. Anies Baswedan harus kita kawal. Mudah-mudahan kita antar nanti menjadi pemimpin negeri ini di tahun 2024. Karena beliau kita lihat begitu komitmen untuk memberantas korupsi, untuk memberantas para mafia. Dan 5 tahun kinerja beliau cukup membanggakan pribumi, cukup membanggakan anak negeri. Seluruh proyek-proyek yang berskala internasional dikerjakan oleh tangan-tangan pribumi seluruhnya. Ini kita harus acungi jempol. Bung Anies Baswedan harus kita kawal bersama. Dalam syair saya nanti saya akan membacakan dan saya beri judul di situ, bom atom 349 triliun. Sekian dan terima kasih. Bismillah. Salam pribumi. Salam Ibu Pertiwi. Bom atom 349 triliun. Dalam catatan Dinding Nurani Gibranowski, 2 sejoli baru saja menjalin asmara hasil kolaborasi Bank Dunia. IMF namanya, penuh gelora, bunga rampai kadaluarsa. 2 sejoli, tuan dan nyonya, berbekal nafsu menyala-nyala, pubertas ala Jepang dan Belanda. Divide et Impera, merah merona, anekdot ditambang batu bara. Duduk bersama Dewan Perwakilan, racunisasi bangsa. Luka lama bumi katulistiwa terus menganga. Fat gulifat, inilah jurus saling melipat. Kisah cinta di mimbar istana, uang dan harta direbut tanpa basmalah.
Baanggur orang tua, semua mabuk minta tambah. Meledaklah bom Hiroshima. 349 triliun pecahkan kepala. Pecahkan mata anak bangsa. Terburai si perut rakyat jelata. Neng Kene dan Yono tak percaya. Ia tak lagi berani berkata-kata. Celentang di bawah meja. Komat kami panjatkan doa. Semoga semua kembali mereda. Padahal semua terlanjur basah. Katakan saja bos apa adanya. Karena rakyat amat pandai menabuh orkestra. Katakan saja nona. Tak perlu kau bermuram durja. Bukankah Soekarno pernah titipkan nasib bangsa? Pada siapa? Yang pasti bukan tuan-tuan dan para nyonya. Apalagi hanya ketuban dan uban Anda. Bom atom Hiroshima diledakkan di zaman bahla. Kini 349 triliun pecahkan kepala dan terus bertambah. Bahkan diduga melanglang buana. Bom atom Hiroshima meledak di bumi Katulistiwa. Tertawalah hei badut-badut penguasa. Kalian tak lebih serigala berbulu domba. Kita butuh tangan perkasa. Butuh persatuan rakyat pribumi bersama. Butuh pengelola bangsa yang cerdas dan beragama. Berbineka Tunggal Ika dan Pancasila. Indonesia harus berjaya. Lawan semua aneka kepalsuan dan tipu daya. Jangan pilih pemimpin bangsa bermutu rendah ala kadarnya. Mari satukan langkah dan suara bersama gerakan perubahan merdeka. Hampir saja saya lupa. Ada dadaisme kata, ada kubisme diksi di setiap rima. Tuhan telah menyimpannya di semua lembar dadanya. Ketika engkau mengigau dalam tumpukan kursi, kepala dan meja, di mana hati dan akal budi hanya jadi keset semata. 349 triliun menguat. 1492 triliun cuma asal ngecap. Berdebah